Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinasti Film. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita film Strange Door in the Dark Blade. Artinya kira-kira door pintu ya. Jadi pintu aneh dan blade pedang gelap ya. Pintu aneh dan pedang gelap. Kira-kira seperti itu. Film ini menceritakan tentang seorang detektif terbaik di kerajaan Nas yang bernama, kita panggil saja Boru Nasution, di mana prajurit Ponik Api melakukan konspirasi untuk menghabisi permaisuri agar dinasti Nas atau kerajaan Nas dan dinasti Har berperang. Kemudian Nasution bersama dengan anggota prajurit terlatih berusaha untuk mengungkap siapa dalang di balik konspirasi tersebut. Bagaimana kelanjutannya kawan-kawan? Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita film. Boru Nasution mendapat perintah untuk menangkap Bayo Siregar. Bayo Siregar adalah salah satu pemimpin prajurit Ponik Api. Namun Siregar menolak untuk ditangkap, sehingga Nasution harus mengeluarkan beberapa jurus untuk membunuh Bayo Siregar ini. Setelah Nasution berhasil meringkus Siregar, dia pun pulang menemui suaminya. Suaminya adalah orang biasa yang mana pekerjaan sehari-harinya adalah menghibur rakyat seperti saya ini dengan melakukan pertunjukan wayang. Melihat istrinya terluka, suaminya terkejut dan mengatakan, "Kamu terluka." Nasution pun kemudian mengajak suaminya untuk pindah keluar kota dan dia akan pensiun dari detektif kerajaan. Di istana, putra mahkota dan Lubis membicarakan kemungkinan untuk menyerang dinasti Har karena terjadi perselisihan di perbatasan. Namun Ibu Suri melarang untuk berperang dengan dinasti Har karena dinasti Har merupakan sekutu kekaisaran. Ibu Suri kemudian memerintahkan Lubis untuk memberi utusan dinasti Har lampu kaca 1000 tangan sebagai hadiah. Saat Lubis membawa lampu tersebut ke kamarnya untuk disimpan, dari lampu tersebut muncul bayangan raksasa. Dan inilah yang kita sebut dengan iblis 8 tangan. Kemudian iblis itu menghabisi Lubis. Keesokan harinya prajurit dinasti Nas mendatangi rumah Nasution dan tanpa basa-basi dia langsung menyerang Nasution. Pertarungan mereka pun seimbang dan tak lama kemudian datang Pulungan dan Rangkuti. Dua-duanya juga merupakan prajurit kerajaan. Mereka menghentikan pertarungan yang terjadi. Pulungan adalah komandan prajurit terlatih dan meminta agar suaminya Nasution meriksa lampu kaca 1000 tangan karena suaminya merupakan pembuat lampu. Setelah memeriksa, suami si Nasution tidak mendapatkan petunjuk apa-apa. Lalu Pulungan pun memerintahkan agar dia melanjutkan penelitiannya. Setelah itu Pulungan meminta agar Nasution kembali lagi bergabung dengan prajurit terlatih untuk membantunya menyelesaikan kasus ini. Namun Nasution menolaknya karena dia sudah memutuskan untuk pensiun. Di tempat lain, kita panggil saja guru kungfu Ponik Api bertemu dengan muridnya. Dia pun memujinya karena ilmu bela dirinya sudah lebih paten dan mantap dan sudah melampauinya sebagai guru. Beberapa hari kemudian Rangkuti datang lagi ke rumah Nasution. Dia mengatakan sudah menangkap salah satu anggota prajurit Ponik Api dan dia akan buka suara jika Nasution datang. Yang ditangkap ternyata guru kungfu Ponik Api kawan-kawan. Melihat Nasution datang, guru kungfu Ponik pun mengatakan prajurit Ponik Api berencana untuk menghabisi utusan khusus dinasti Har
yang akan mengikuti upacara penobatan Kaisar Muda. Jika utusan kekaisaran tewas di Kaisaran Nas, pasti akan terjadi perang antara dinasti Har dan dinasti Nas. Dia juga mengatakan orang yang diutus untuk menghabisinya adalah Nasution, karena Nasution juga sebenarnya adalah muridnya dan merupakan anggota terbaik prajurit Ponik Api. Pulungan pun kemudian memerintahkan pengawal untuk membawa guru ke penjara. Namun dalam perjalanan, guru kungfu tersebut menyerang semua pengawal dan berhasil melarikan diri. Rangkuti pun membawa pasukan untuk mengejarnya, tapi Gatot gagal total. Nasution pun ditahan kawan-kawan dengan alasan untuk penyelidikan. Namun saat mendengar guru kungfu melarikan diri, dia pun keluar dari penjara karena dia cemas dan dia yakin bahwasanya guru kungfu tersebut akan mencelakai suaminya. Rangkuti pun berusaha untuk menangkapnya tapi gagal juga. Dan saat akan mengejar, dia dicegah oleh Pulungan. Lalu dia meminta agar mereka fokus saja untuk mengawal Kaisar Cepot, utusan khusus dinasti Har. Saat sampai di rumah, Nasution pun melihat rumahnya sangat berantakan dan suaminya tidak ada. Keesokan harinya, Pulungan dan yang lainnya mengawal Kaisar Cepot. Saat Kaisar Cepot melihat pertandingan kungfu, tiba-tiba mereka diserang. Dalam serangan ini, Kaisar Cepot pun tewas. Setelah itu, Pulungan menghadap Permaisuri. Lalu Permaisuri memerintahkan Pulungan untuk segera mencari pelakunya sampai dapat. Menurut Pulungan, pelakunya pasti prajurit Ponik Api. Permaisuri pun kemudian memerintahkan kakek Sisu untuk membantu Pulungan. Pada malam harinya, Nasution pergi ke markas prajurit Ponik Api. Ternyata memang benar Nasution merupakan anggota Ponik Api, di mana saat masih kecil guru kungfu menghabisi seluruh keluarga Nasution. Setelah itu, dia datang meminta agar Nasution menyamar menjadi satu-satunya anggota Tan yang masih hidup. Melihat kedatangan Nasution, guru kungfu Ponik pun sangat senang. Apalagi dia mendengar kalau Kaisar Cepot telah tewas. Namun, guru kungfu sangat menyesalkan mengapa Nasution menikah dan ternyata suaminya ditangkap oleh guru kungfu. Dengan menggunakan ilusi yang diciptakan oleh guru kungfu Ponik ini, mereka pun menyiksa suami Nasution. Dan melihat suaminya disiksa, Nasution pun marah, namun dia tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menahan amarahnya, kawan-kawan. Dengan memecahkan cermin yang digunakan untuk membuat ilusinya, suami Nasution pun berhasil keluar dari ilusi tersebut. Namun tiba-tiba guru kungfu tersebut melepaskan anak panah yang membuat suami Nasution pun tewas seketika itu. Nasution pun sangat terkejut, kawan-kawan, melihat suaminya dibunuh oleh gurunya sendiri. Di tempat lain, setelah suami Nasution dihabisi, guru kungfu mengajak Nasution untuk minum arak. Saat itulah Nasution mengambil kesempatan untuk menyerang dan menghabisi guru kungfu tersebut. Setelah itu, Nasution juga menghabisi para prajurit Ponik Api yang ada di tempat tersebut. Keesokan harinya, Pulungan mulai melakukan persiapan untuk melakukan penobatan Kaisar Muda. Mereka memasang sebuah lampu raksasa yang menggunakan cermin yang sangat besar. Beberapa hari kemudian, upacara penobatan Kaisar Muda pun dilaksanakan. Banyak para tamu undangan yang datang, termasuk Kaisar Cepot. Acara tersebut pun dimeriahkan dengan sebuah pertunjukan kungfu dari gadis-gadis muda. Cermin-cermin raksasa pun memantulkan cahaya bulan, sehingga suasana menjadi sangat terang.
Saat itulah muncul burung bangau dan terjadilah sebuah ilusi di tempat tersebut. Tempat itu berubah menjadi sebuah hutan dan pegunungan. Dan tiba-tiba para gadis yang melakukan pertunjukan kungfu tersebut menyerang kaisar muda. Untung ada pulungan yang menyelamatkannya. Kemudian penjahat yang lain pun menyerang Ibu Suri, dan untungnya ada kakek Sisu yang menyelamatkannya. Kakek Sisu pun berhasil menghabisi salah satu penyerang. Namun tiba-tiba muncul monster tangan 8 atau kita sebut dengan iblis bertangan 8. Iblis tersebut berhasil menghabisi kakek Sisu. Nasution pun menduga sasaran mereka sebenarnya adalah Ibu Suri, karena kakek Sisu merupakan orang terkuat di sisi Ibu Suri, langsung mereka habisi. Dan selama ini Nasution pun menyamar menjadi pengawal Kaisar Cepot. Nasution kemudian menolong Ibu Suri dengan dibantu oleh Nona, kita panggil saja Nona Lem. Mereka pun dapat mengalahkan para penyerang. Nasution dan Nona Lem kemudian menghadapi monster 8 tangan atau iblis bertangan 8. Sedangkan Rangkuti dan Pulungan membawa Ibu Suri ke tempat yang aman. Dalam perjalanan, Rangkuti curiga dengan gerak-gerik Pulungan, dan tiba-tiba saja Pulungan menyerang Rangkuti. Di sini terungkap kawan-kawan bahwa Pulungan adalah pemimpin Ponik Api, dan dia juga yang merencanakan semua ini. Baku hantam pun terjadi kawan-kawan, dan jelas Rangkuti tidak dapat mengalahkan Pulungan yang akhirnya membuat dia luka parah, tetapi dia juga berhasil melukainya. Di sisi lain, Nasution masih bertarung dengan monster 8 tangan atau iblis bertangan 8. Dia kemudian teringat saat suaminya berhasil keluar dari ilusi dengan menghancurkan cermin. Nasution pun kemudian menghancurkan cermin yang ada di sana. Lalu ilusinya pun hilang dan monster atau iblis tersebut pun lenyap kawan-kawan. Setelah ilusinya hilang, Nasution pun melihat Pulungan akan menghabisi Ibu Suri. Kemudian Nasution pun menolongnya, sedangkan Nona Lem membawa Ibu Suri pergi karena masih banyak prajurit Ponik Api yang menyerang. Nasution dan Pulungan pun bertarung. Pulungan pun berhasil membuat Nasution jatuh ke lantai paling bawah. Setelah itu Pulungan mengejar Ibu Suri. Saat melihat Ibu Suri, Pulungan pun langsung menyerangnya. Tapi ternyata itu bukan Ibu Suri melainkan Nona Lem. Nona Lem pun menyuruh Ibu Suri pergi duluan dan dia menyamar menjadi Ibu Suri. Di waktu yang bersamaan tiba-tiba muncul bayangan raksasa yang langsung menyerang Pulungan. Dan ternyata di balik bayangan tersebut ada tangan Nasution, sehingga dia pun menghabisi Pulungan. Lalu Pulungan pun tewas kawan-kawan. Tamat. Film yang sangat bagus dan penuh misteri. Kalau kamu suka, jangan lupa like dan tekan tombol subscribe-nya kawan-kawan. Terima kasih. Sekian dulu dari saya Nasti Film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.